Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Yuliana Pasaribu dengan NIM A1C322053. Di sini saya akan mempresentasekan materi mengenai kalor dan perpindahannya. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian kalor. Apa sih itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah karena adanya perbedaan suhu. Kalor juga dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud zat. Contoh kalor yaitu ketika kita berada di dekat api, kita akan merasakan hangat karena tubuh kita menyerap energi panas dari api. Ketika kita selesai mandi atau bahkan kehujanan, kita bisa duduk di dekat api. Karena energi panas yang ada di api akan dipindahkan ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat menjadi hangat. Kita lanjut dengan membahas rumus perpindahan kalor. Bagaimana sih rumus perpindahan kalor? Nah, rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan, Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh benda atau joule. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor atau kilogram. C sama dengan kalor jenis zat atau joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T sama dengan perubahan suhu atau derajat Celcius. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, contohnya yaitu ketika garpu dimasukkan ke dalam air panas, garpu akan bersinggungan langsung dengan air. Air yang bersuhu lebih tinggi akan memberikan energi panas kepada garpu yang bersuhu lebih rendah. Energi panas ini akan merambat dari molekul ke molekul garpu sampai seluruh bagian garpu mencapai kesetimbangan suhu dengan air. Lama-kelamaan, garpu akan menjadi panas seperti air. Yang kedua, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Bagaimana sih perpindahan kalor secara konveksi? Nah, perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada zat yang bergerak seperti zat cair dan zat gas. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis antara bagian-bagian zat yang berbeda suhu. Contoh perpindahan kalor secara konveksi sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu ketika kita memanaskan air di dalam panci, air di bagian bawah panci akan mendapatkan kalor dari api, kompor, dan menjadi lebih panas. Air panas ini kemudian naik ke atas dan menggantikan air dingin di bagian atas panci. Dan air dingin ini turun ke bawah dan mendekati api kompor. Sehingga proses ini berulang terus-menerus dan dikatakan perpindahan kalor secara konveksi. Yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Contohnya dapat kita lihat dari gambar di samping, yaitu seorang ibu menjemur pakaian. Nah, pada saat menjemur pakaian, panas dari matahari dipancarkan hingga mengenai pakaian yang dijemur. Panas ini
membuat air yang ada di dalam serat pakaian menguap dan pakaian menjadi kering. Selain itu, panas radiasi juga berfungsi sebagai pembunuh kuman, bakteri, serta jamur pada pakaian. Hal ini karena sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang memiliki sifat pemutih alami dan dapat membantu menghilangkan noda secara alami. Itulah yang dapat saya presentasikan mengenai materi kalor dan perpindahannya. Sekian dan terima kasih.